Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua ya, ada 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh para sopir, bahkan pemula juga. Nah, kali ini akan aku kasih tahu Mas Bro ya, dan ini menjadi suatu kebiasaan ketika kalian sedang mengendarai mobil gitu Mas Bro ya. Dan apabila kesalahan ini sering dilakukan, itu juga bisa merusak salah satu komponen mobil, bahkan bisa merusak mesin mobil kalian Mas Bro. Berhubung ini ada mobil Toyota Avanza, sekalian aku bakal kasih tahu 6 kesalahan tersebut. Dan ini sementara saya praktekkan untuk mobil manual ya. Jadi buat kalian yang suka mobil manual, hindari kesalahan yang akan saya sebutkan. Let's go. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna sopir, pengendara sopir gitu, pengendara mobil gitu loh maksudku. Keliru terus. Nah, ketika mobil sedang jalan, kebanyakan kaki sebelah kiri itu selalu menginjak pedal kopling Mas Bro. Nah, kalau pedal kopling yang sering diinjak ketika mobil jalan, itu bisa merusak mesin kalian Mas Bro ya. Jadi kalau kalian jalan, kalau bisa itu koplingnya dilepas saja Mas Bro, supaya kampas koplingnya itu tidak cepat aus Mas Bro. Nanti dampaknya bakal melarah atau merambat ke mesin kalian, dan juga akan berdampak pada persneleng kalian gerak susah untuk digerakkan ketika kalian ingin mengoper dari gigi 1 ke gigi 2. Itu Mas Bro ya. Makanya saran aku ketika kalian menjalankan mobil, kalau sudah jalan untuk pemula bahkan sudah mahir, kalau bisa koplingnya dilepas saja Mas Bro, supaya kopling tidak cepat aus. Jadi seperti itu Mas Bro ya, hindari kesalahan itu. Kemudian kesalahan yang kedua Mas Bro, menggunakan kopling sebagai perhentian mobil. Jadi gini, ketika kalian sudah jalan, seret, kemudian kalian ingin berhenti, harusnya kondisi gigi ini harusnya dialihkan ke netral. Tapi kebanyakan orang ada yang melakukan seperti ini ketika mobil habis jalan, kemudian berhenti agak lama, menggunakan kopling Mas Bro, supaya mobilnya nggak jalan. Itu juga bisa merusak komponen mobil Mas Bro. Jadi hal ini itu sering aku lihat dan sering aku temui Mas Bro. Makanya kesalahan seperti ini kelihatannya sepele, tapi ini bakal berdampak pada kopling kalian, kampas kopling atau apa namanya itu ya. Seperti itulah ini Mas Bro, intinya bisa merusak mesin kalian Mas Bro. Makanya saran aku, kalau kalian sedang berhenti di lampu merah yang detiknya sangat lama banget, kalau bisa kondisinya itu harus netral Mas Bro, persnelengnya Mas Bro. Jadi jangan sampai posisi persneleng sudah masuk ke kopling kalian injek, kemudian mobil sedang berhenti lama. Itu juga bisa merusak Mas Bro. Ini sudah aku tanyakan pada bengkel-bengkel mobil yang sudah mahir Mas Bro. Jawabannya sama, itu bisa merusak juga dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kesalahan yang ketiga Mas Bro, yang sering terjadi, ini biasanya mitosnya pada para orang-orang tua ya, para orang tua. Jadi ketika mobilnya sedang parkir Mas Bro, kebanyakan orang tua itu persnelingnya tidak dalam kondisi netral. Jadi kondisi masuk seperti ini tidak boleh Mas Bro. Jadi kondisi mobil parkir itu harus persnelingnya dalam kondisi netral, kemudian handrem terpasang. Ini bisa menyebabkan kaget ketika kalian nyetater. Jadi semisal kita gambaran seperti ini, kondisi sudah masuk 1 giginya, kemudian tiba-tiba kalian lupa kalau ini masuk, akhirnya kalian starter, cecegreng lah. Ini bisa membuat mobil kalian loncat dengan sendirinya, akhirnya kalian menjadi shock bahkan kaget. Nah, kalau kebiasaan seperti ini harusnya itu dirubah Mas Bro. Jadi ketika mobil kalian sedang parkir, kalau bisa gigi kondisi netral, kemudian handrem dalam kondisi on atau terpasang. Nah, ini bisa membuat apa namanya, kalian itu selamat atau tidak shock bahkan tidak kaget ketika kalian tiba-tiba nyetater. Atau biasanya mobil kalian dipinjam oleh tetangga kalian atau teman kalian, kalau dalam kondisi seperti ini kan jadinya kaget gitu ya. Kalau kondisinya parkir kemudian di depannya itu jauh dari barang-barang apa namanya keras atau jauh dari tembok,
Jadi aman kalau loncatnya itu nggak ada apa-apa, nggak nabrak apapun. Tapi kalau dalam kondisi parkir tiba-tiba di depan itu ada tembok gitu, terus ini dalam kondisi tidak netral, kemudian kalian lupa, bahkan teman kalian lupa kalau meminjam mobil kalian, itu tiba-tiba di starter, cegreng, kemudian loncat, celuk. Nah, itu juga bisa membuat resiko pada mobil kalian, Mas Bro. Itu kelihatannya sepele, tapi kalau bisa dihindari, Mas Bro. Nah, kalau mitosnya, kalau orang tua itu katanya harus dimasukkan gigi satu supaya mobilnya itu tidak maju sendirinya atau gimana. Padahal ini ada handrem, Mas Bro. Nah, cara seperti itu tidak benar, Mas Bro. Yang benar itu dalam kondisi parkir harus persneleng netral. Bagi para pemula harus didengarkan, Mas Bro. Kemudian kesalahan yang keempat, Mas Bro, yang sering terjadi pada sopir yang sudah mahir, Mas Bro. Biasanya sopir yang sudah mahir itu ketika mobilnya sudah di starter dan nyala, kemudian langsung memasukkan gigi 2. Nah, ini kesalahan, Mas Bro ya. Seharusnya ketika mobil mau jalan atau mengawali jalan harus dalam kondisi gigi 1, tidak gigi 2, Mas Bro. Kalau kalian langsung ke gigi 2, itu bisa menyebabkan mesin itu berputar dengan beban yang sangat berat. Nah, saran aku, lakukanlah perpindahan persneleng yang sesuai prosedur atau berurutan. Jadi yang pertama itu masukkan gigi 1, kemudian gigi 2, kemudian gigi 3, kemudian gigi 4, kemudian gigi 5, gitu, Mas Bro ya. Karena nanti kalau kalian dari awal mau start tiba-tiba langsung ke gigi 2 untuk mobil manual itu terasa berat banget, Mas Bro. Kalau kalian nggak bisa menyeimbangkan antara gas sama kopling, mobil kalian bakal mati, Mas Bro. Walaupun kalian sudah mahir dan nggak bakal mati kalau memakai cara yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa merusak mobil, Mas Bro. Makanya saran aku mending kalian lakukan secara berurutan supaya mobil kalian itu mesinnya bisa awet dan tidak gampang cepat rusak. Gitu, Mas Bro ya. Kemudian kesalahan yang kelima, Mas Bro ya, transisi atau giginya itu sedang tinggi tapi RPM-nya itu rendah. Jadi gini maksudnya, kalau mobil kalian itu melajunya itu pelan, kalau bisa itu memakai gigi yang sesuai dengan mobilnya, Mas Bro. Misal kecepatannya 20 km. Nah, kalau bisa giginya itu ya 2, Mas Bro, jangan 3. Kalau 3 kasihan mobilnya itu nanti bakal ngeden itu bakal kayak gitu, Mas Bro. Alhasil kalian pasti akan menyeimbangkan antara gas sama kopling, gitu, Mas Bro. Makanya sesuaikan laju mobil kalian. Kalau memang dirasa gigi 2 itu cukup, ya udah gigi 2 aja. Tapi kalau dirasa mobilnya itu harus melaju kenceng, ya naikkan giginya ke 3. Kalau lebih kenceng lagi, naikkan giginya ke 4. Gitu, Mas Bro. Nah, kalau mobil kalian melaju kenceng, kemudian giginya 4, otomatis RPM-nya nanti bakal di bawah 3000. Jadi gini, Mas Bro. Nah, kalau gigi kalian itu 4, otomatis RPM-nya pasti bakal di bawah angka 3. 3 itu 3000, kan itu ada kali 1000 per R per menit gitu loh. Nah, coba bayangkan laju mobil kalian itu 20, ini angka 20. Tapi RPM kalian tapi gigi kalian gigi 4, ya otomatis berat banget. RPM-nya pasti bakal naik di angka 3000 atau di angka 3 gitu. Jadi alhasil bakal ngoyo gitu loh. Mobil kalian bakal terasa berat. Jadi sesuaikan dengan laju kendaraan. Kalau laju kendaraan itu sangat cepat sekali, makanya pakai gigi yang tinggi gitu. Ya, sesuaikan dengan laju kendaraan. Nah, kalau tidak sesuai nanti akan berdampak pada mesin kalian itu gereng. Gereng itu kayak gitu loh, Mas Bro. Makanya sesuatu hal ini yang kelihatan sepele tapi itu juga bisa merusak pada mesin mobil kalian, Mas Bro. Makanya dijagalah mobil kalian ya. Kalau rusak kan biayanya juga berat gitu. Kemudian yang keenam, Mas Bro ya, yang terakhir ini adalah yang sering saya temui tapi tidak terlalu sering gitu. Yang pernah saya temui, lakukan persneleng R atau mobil mundur. Ini kan harusnya R gitu ya.
dalam kondisi mesin harus benar-benar berhenti Mas Bro. Jadi kalau mobil kalian sedang jalan atau jalan pelan banget, itu nggak boleh, harus benar-benar berhenti, baru persnelengnya itu diarahkan ke R atau mundur gitu Mas Bro. Makanya saran aku, lakukanlah perpindahan persneleng atau gigi mundur dalam kondisi mobil benar-benar berhenti. Kalau nggak gitu Mas Bro, ya bakal berbunyi krak gitu. Yang saya temui seperti itu Mas Bro. Jadi krak nggak pas gitu. Itu juga bisa merusak persneleng mobil kalian gitu. Nah, ini untuk para pemula bahkan yang sudah mahir pun sering melakukan seperti itu. Bahkan tidak disengaja pun pernah melakukan gitu. Makanya untuk kalian, supaya mobil kalian tidak cepat rusak, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak otomotif gitu Mas Bro. Nah, makanya Mas Bro, dari kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa merusak pada kopling mobil manual kalian gitu. Kalau kalian syukur nggawe atau ngawur gitu loh ya, bisa merusak mobil kalian. Nah, pesan aku buat kalian semua, makanya kenali fitur-fitur pada mobil kalian dan pelajari ketika kalian ingin mengendara. Belajarlah sampai benar-benar mahir, itu bisa membuat mobil kalian tidak cepat rusak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Strom dan salam otomotif.